Baca sama lu. Orang yang kemampuan berpikirnya di atas lumba-lumba pasti bisa bedain ini hujatan apa ngingetin. Dan mereka sama-sama ngeroyok netizen Cina. Sumpah banyak banget DM, komen yang masuk ke gua ngomong, "Bang, gimana tanggapan lu tentang netizen Indo yang ngebully pasangan gay Thailand?" Padahal udah hampir 2 minggu sejak kejadian loh ini, tapi makin kesini ternyata malah makin banyak yang nanya. Gue bingung kalau gue bikin video ngasih tanggapan doang, apa bakal ada manfaatnya buat yang nonton. Terutama buat yang udah sadar kalau kita salah. Jadi ya udah, biar tetap ada manfaatnya buat wawasan kita. Sebelum gua kasih tanggapan tentang kejadian itu, kita bahas dulu perang-perang netizen antar negara yang sempat viral di Learning by Googling. Selain yang sama Thailand kemarin, gue nggak akan bahas ribut-ribut netizen Indo yang lainnya ya. Karena ya lu tahu sendirilah ributnya sama siapa aja selama ini kan. Cukup banyak terlibat pertikaian ya netizen kita ternyata. Gara-gara bendera kebalik, gara-gara caption Rio Ferdinand pas makan nasi goreng, gara-gara rendang, gara-gara apa lagi? Kalau ada yang mau nambahin sambil nonton bisa tulis di komen. Dan ini dia perang netizen antar negara dari yang pertama. Ini kejadiannya baru tahun lalu. Dan kebetulan teman gue banyak yang Filipino, jadi gue cukup ngikutin kasus ini. Perang netizen antar negara yang ini nih terjadi gara-gara tato satu orang. Kok gara-gara tato? Gini ceritanya, jadi di akhir tahun 2020 ada satu artis TikTok dari Filipina, Bella Poarch, yang ngepost kalau dia baru bikin tato baru. Tatonya gambar jantung, tapi di backgroundnya tuh ada garis-garis yang mirip kayak lambang matahari terbit dari Jepang. Nah, background yang mirip matahari terbit Jepang ini yang ternyata diprotes sama netizen dari Korea. Kok jadi Korea yang protes? Ya buat ngerti itu kita harus tahu makna simbol matahari terbit ini dulu sih. Jadi bendera Jepang itu kan ada yang bentuknya bulat di tengah, terus di sekitarnya tuh ada garis 16 biji. Sebenarnya bendera Jepang model gini nih, model matahari terbit ini udah ada sejak berabad-abad lalu. Tapi sejak abad ke-19, akhirnya dipakai buat militer buat jadi benderanya mereka. Akhirnya bendera ini dipakai pas Jepang ngejajah Korea, sebagian Cina, dan Indonesia sih. Karena alasan inilah orang Korea tuh jadi sensitif kalau ngelihat bendera matahari terbit ini. Mereka ngerasa kalau bendera ini nih ngingetin mereka ke masa penjajahan Jepang yang kejam. Bahkan buat beberapa orang Korea, bendera matahari terbit ini nih dianggap selevel sama lambang swastikanya Nazi. Lambang yang mengingatkan Eropa tentang betapa kejamnya invasi Jerman waktu itu. Waduh. 그런 상징적인 의미를 갖고 있는 것 같아요. Balik ke Bella Poarch, akhirnya setelah dia sadar kalau tatonya ini menyakiti sebagian masyarakat Korea, dia langsung minta maaf dan janji buat ngehapus tatonya. Ya harusnya habis itu kelar dong. Sayangnya enggak. Momen itu keburu dimanfaatin sama netizen Korea yang busuk buat ngehina Bella Poarch dan lebih parahnya lagi ngehina Filipina. Aduh. Hinaannya macam-macam. Ada yang bilang Filipina itu negara budak, ada yang bilang Filipina itu negara tidak berpendidikan. Bahkan ada yang sampai bilang wajar sih kalau lu nggak tahu arti bendera itu karena lu datang dari negara yang tidak berpendidikan. Makanya negara lu bakal terus miskin dan nggak akan berkembang. Habis banyak dapat komen negatif dari netizen Korea, netizen Filipina pun langsung bikin hashtag cancel Korea. Maksudnya apa tuh? Jadi netizen Filipina ini nganggep kalau netizen Korea lupa bahwa Filipina adalah salah satu fanbase terbesar K-pop dan K-drama di Asia. Atau dengan kata lain, negara yang cukup berkontribusi terhadap perekonomian Korea. Jadi mereka ngajak semua orang Filipina buat berhenti nonton tayangan-tayangan berbau Korea. Letakkan lightstick Anda dan angkat bendera kita. Nah, naik deh tuh nasionalisme. Terus yang bikin suasana makin panas nih sebenarnya karena ada video ini. Hi Philippines, I'm Korean. Nah ini kalau videonya dilanjutin, nanti dia bakal ngeludahin benderanya, terus dia robek-robek itu benderanya. Ini kalau lu mau cari sendiri di YouTube, ada kok videonya. Kalau gua taruh full di sini, takut mengancam warna dolar. Wah, makin panas dong suasana gara-gara video ini. Untungnya abis itu netizen-netizen Filipina yang waras ini mulai bermunculan. Mereka pada bikin video yang nunjukin jangan bales robek bendera Korea. Tapi robek aja foto si oknum tadi tuh. Ini kayak ngingetin kalau ini semua ya cuma kerjaan oknum. Abis itu netizen Korea yang waras juga pada bermunculan. Pada minta maaf ke netizen Filipina pakai hashtag sorry to Filipinos. Ngingetin kalau netizen-netizen Korea yang komennya jahat itu nggak mewakili semua orang Korea. Habis itu ya udah, masalah pelan-pelan mereda. Biasalah netizen.
Konflik ini berawal dari retweetan artis Thailand, Bright, yang suka nonton BL series pasti tahu nih. Kejadiannya sama di tahun 2020 kemarin. Jadi suatu hari Bright ini nge-retweet posan fotografer Thailand. Posannya itu isinya 4 pemandangan kota gitu, yang captionnya diambil di 4 negara berbeda. Kayak nggak ada yang salah kan? Masalahnya adalah ternyata salah satu pemandangan di posan itu adalah pemandangan di Hong Kong. Nah loh, ya sebenarnya bisa dimaklumin sih, karena emang banyak banget orang yang nyangka kalau Hong Kong ini adalah negara. Padahal kan dia masuknya sebagai wilayah khusus di Cina, dengan mata uang, sistem hukum, sampai kebebasan sipilnya sendiri. Jadi ya wajar aja kalau ada orang yang nyangka kalau ini negara. Makanya di gedung-gedung pemerintahan, bendera Hong Kong tuh selalu dikibarin di bawah bendera Cina, sebagai tanda kalau Hong Kong ini masih milik Cina. Abis itu Bright minta maaf, bilang kalau dia nggak tahu. Tapi di situ netizen-netizen Thailand ini mulai bermunculan yang bilang kalau ngapain minta maaf, Bright kan nggak salah apa-apa. Abis itu ada netizen Cina yang ngepost foto pacarnya Bright, New. Ini waktu itu masih pacaran ya, sekarang sih udah putus. Di post itu, Bright tuh komen cantik kayak cewek Cina. Terus New bales kayak, apa sih? Lu tau kan kayak malu-malu salting gitu loh, kayak apaan sih gitu. Tapi netizen Cina malah nganggapnya balasan New tuh kayak apaan sih? Kayak nggak mau disamain sama cewek Cina gitu, jadi mereka nangkapnya. Ya emang susah sih orang sensitif-sensitif, nggak jelas ya. Abis itu ya udah makin digali dong sosmed-sosmednya New sama netizen-netizen Cina. Nemu tuh mereka kalau New pernah nge-retweet posan yang bilang kalau virus corona itu berasal dari salah satu lab di Cina. Ya udah, abis itu netizen Cina bikin hashtag Niwi, dan abis itu ya udah peranglah mereka di hashtag itu. Hashtag ini di Weibo, di sosmednya orang Cina, tercatat udah muncul sebanyak 6,45 miliar kali. Anjir, banyak banget, Jir. Dan akhirnya perang netizen Thailand sama Cina ini cukup jadi isu internasional sih. Raja Kongkirati dari Thammasat University tuh sampai bilang, ini adalah perang geopolitik antar negara pertama yang dialami oleh netizen Thailand. Gila gak tuh? Dianggap perang geopolitik. Terus yang lebih gila lagi, habis itu netizen Taiwan sama netizen Hong Kong datang ngebela netizen Thailand, dan mereka sama-sama ngeroyok netizen Cina. Yang kocak dari perang ini nih, jadi netizen Cina tuh kayak udah mulai kalah ngadepin balasan-balasan netizen Thailand yang emang kocak-kocak. Contohnya kayak netizen Cina bilang, Thailand infrastrukturnya jelek, hina, nggak kayak di Cina. Terus dibales sama netizen Thailand. Bener, kita juga udah sering komplain masalah itu ke pemerintah kok. Intinya ya netizen Cina ngomong apa, ngejelek-jelekin apa sama netizen Thailand ya diyayain aja karena emang bener kayak gitu. Terus akhirnya netizen mulai nyerang Raja Thailand, mulai nyerang Rama 10. Ngarepnya dengan nyerang simbol tertinggi Thailand ini bisa bikin orang Thailand sakit hati dan marah. Cuma kan kita tahu lah, Rama 10 ini gimana image-nya di kebanyakan penduduk Thailand. Ya udah, netizen Thailand malah makasih dong ke netizen Cina, karena kan kalau orang Thailand nggak bisa ngeledekin raja kan, karena ada pasal 112. Jadi mereka ngerasa kayak terwakilkan sama hinaan-hinaan netizen Cina ke raja. Ya udah, kalau gini mau nyerang apa lagi coba? Nah, ini dia. Kayaknya sih udah pada tahu ya garis besar ceritanya. Tapi nggak apa-apa, kita rekap dulu dikit. Intinya ada gay di Thailand yang nikah sama pasangannya. Terus sama dia, foto pernikahannya ini diupload ke Facebooknya dia. Tiba-tiba datang netizen Indonesia pada ngatain, pada menghujat. Ya udah, habis itu rame pada perang komen tuh di foto itu tuh antara netizen Thailand sama netizen Indonesia. Sampai akhirnya pasangan gay ini ngelaporin netizen Indonesia ke Network for Campaigning for Justice. Terus pengacara di sana, Ronarong Kaupech, sampai minta biar orang-orang Indonesia yang udah komen negatif ini jangan sampai dibiarin masuk ke Thailand. Jadi panjang kan kalau udah lapor-laporan gini. Oh iya, buat tambahan, pernikahan sesama jenis ini sebenarnya belum diakui ya di Thailand secara hukum. Jadi mereka-mereka yang nikah ini ya sebenarnya hitungannya kayak nikah siri aja. Jadi tanggapannya gimana, Bang? Seingat gua cerita ini mulai ramai di Indonesia tuh sekitar tanggal 13 atau 14 April. Pokoknya antara hari Selasa sama hari Rabu. Nah, sebenarnya gua udah tahu cerita ini nih dari hari Minggunya, dari tanggal 11. Waktu itu gua dikasih lihat sama teman gue yang orang Thailand. Terus tanggapan gua waktu itu ya cuma gini. Malu, saya malu. Gue sempat mikirin, apa nih yang bisa kita bela dari netizen Indonesia yang ngehujat ini? Dan nggak ada. Ini orang nikah di negaranya sendiri, pakai adat dia, agama dia, nggak nyinggung Indonesia, nggak nyebut Indonesia sama sekali. Tahu-tahu lu datang rame-rame ngehujat. Ya, speechless gila.
Terus ada yang DM gue gini. Ini dia bawa-bawa agama di sini. Dan gue sebagai sesama muslim, malu sih bacanya. Dia membenarkan perilaku menghujat ini katanya biar nggak kena azab. Nah, gue tanya, emang ada ajaran di agama kita yang nyebut kalau mau lolos dari azab, kita harus menghujat para pendosa? Apa ada hikayat atau cerita tentang pertobatan yang diawali dari hujatan? Diawali dari bulian? Terus ada yang ngomong ke gue lagi, bukan menghujat, tapi mengingatkan. Tuh, baca sama lu. Orang yang kemampuan berpikirnya di atas lumba-lumba pasti bisa bedain ini hujatan apa ngingetin. Terus kan banyak yang pakai bahasa Indonesia ya. Ini kalau mau ngingetin ya gimana orang yang diingetin mau ngerti. Aduh. Kalau emang lu takut kena azab dan lu yakin azab lu bakal datang dari orang lain, bukan dari diri lu sendiri karena lu tidak mungkin berbuat dosa. Nih, gua kasih tahu. Menurut beberapa sumber, di Indonesia populasi gay itu ada 3% dari total penduduk Indonesia. Atau jumlahnya ya sekitar 7,5 juta orang. Nah, berarti silakan lu cari dan lu hujat satu-satu yang 7,5 juta ini. Ini jaraknya lebih deket loh, sama-sama di Indonesia. Jangan sampai kelewat, ntar kena azab kan. Gini loh, nggak semua orang itu terlahir dengan budaya yang sama atau agama yang sama kayak lu. Banyak orang yang nggak tahu isi ajaran yang kita yakini tuh kayak apa. Kalau emang lu mau mempromosikan apa yang lu yakini, ya datang pelan-pelan, ajak ngobrol, diskusi, perkenalkan dengan baik dan benar. Kalau abis itu orangnya tetap nggak mau ikut, ya udah jangan maksa. Tinggalin, jangan malah lu hujat. Ah, repot! Ya emang repot kalau lu bener mau ngajarin, kalau lu bener mau ngingetin, kalau lu bener mau dakwah. Ini masa logika simpel kayak gini aja harus diterangin sih? Lagian kan daripada lu ngabisin waktu buat nyari-nyari kesalahan orang lain, ini orang lainnya bener-bener orang lain lagi, bener-bener beda negara, beda agama, beda budaya. Kan mending kita pakai waktu itu buat ngembangin diri kita. Lebih ada manfaatnya buat kita. Ya kan? Orang kita. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang perang netizen antar negara. Ya semoga makin kesini makin banyak yang sadar ya kalau kita suka dipancing oknum, jadi jangan terpancing. Oke, kalau lu mau revisi kali gua ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.